Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Di video kali ini gue mau menjawab salah satu pertanyaan nih. Bukan menjawab ya, maksudnya merespon atau apa ya? Kok merespon? Maksudnya gini, teman-teman nih pada tanya nih, pada DM ke IG gue Eman Vigano. Ada juga yang langsung WA langsung WA menanyakan, menurut Bang Eman gimana nih Bang? Ada satu unit Vespa Sprint orisinil, tapi bodinya ada tanda-tanda body super, yaitu ada tanda-tanda lingkaran di body ya. Kalau kita buka laci tepong atau laci box kiri itu ada body. Ini kayak gini kurang lebih gambarnya. Nah, menurut teman-teman pada tanya, menurut Bang Eman ini gimana nih? Ini body super atau gimana gitu? Terus ini ori apa enggak gitu? Itu sih garis besar yang jadi pertanyaan teman-teman. Kalau menurut pendapat gue, gini ya, seandainya mungkin Vespa ini restorasi, mungkin itu akan jadi sedikit tanda tanya gitu ya. Tapi kalau karena kan restorasi juga macam-macam ya, sekarang yang namanya nggak cuman VBB aja sekarang yang dikutuk, maksudnya VBB kutukan gitu, Vespa Super dikutuk jadi VBB gitu. Sekarang karena sprint lagi laku, mungkin bisa kita berasumsi bahwasanya sekarang udah mulai ada sprint kutukan gitu, atau sprint wannabe. Tapi ini unitnya orisinil cat gitu. Ini unitnya orisinil cat. Kayaknya kemungkinannya juga kecil banget, jauh banget. Kan belum lagi ada nomor rangkanya, apalagi histori sejarah Vespanya juga jelas. Ini kita di luar ngebahas pemiliknya yang kita sama-sama tahu juga semua jago restorasi gitu ya. Nggak mungkin lah dia bisa miss atau salah judge dalam Vespa ini gitu. Dan dia juga udah ngejelasin kan bagian-bagian mana aja yang di replace gitu. Jadi kalau kalian tanya ke gue, menurut gue gimana? Menurut gue sih itu ya orisinil. Terus kok bisa terjadi? Nah, sebenarnya bagian ini yang perlu kita ulas. Kenapa ini bisa terjadi gitu? Karena ini bukan hal yang baru, di yang lain juga ada gitu. Jadi jujur gue juga menanya, kan pada nanya, pada japri gitu ya. Gue juga langsung cari input lagi lah, gue cari input dari temen-temen gue yang lain gitu, yang lebih senior dari gue, karena basicnya juga gue masih belajar, sama kayak teman-teman semua, gue masih belajar, gue tanya lagi, dan ternyata sama, pendapat mereka tuh sama dengan apa yang ada di pikiran gue. Bahkan sampai gue penasaran banget, gue sowan ke salah satu dealer di Jakarta yang kebetulan udah tutup, tapi kebetulan orangnya masih ada gitu, gue tanya gitu. Nah, pendapatnya ternyata sama. Nah, pendapatnya ini gue kumpulkan, jadi begini jawabannya teman-teman. Jadi pada masanya itu Vespa Super dan Sprint itu laris manis, laku. Vespa itu laku banget. Lakunya kenapa? Gue jelasin sedikit ya. Jadi lakunya itu Vespa karena salah satunya gitu, Vespa itu aman. Kenapa? Lo kalau naik Vespa itu, kalau apalagi punya anak kecil apa segala macam, itu kaki lo kagak keselomot. Apa ya keselomot bahasanya? Maksudnya kagak kena knalpot gitu, itu salah satunya. Terus bisa bawa barang banyak, ada bagasinya, ada ban serepnya. Terus kalau pada masanya gitu ya, kalau lo mau meeting atau apa, dia pakai baju yang formal apa segala macam, tetap rapi, sepatunya tetap nice, tetap clean. Itu salah satu yang menyebabkan penjualan Vespa pada waktu itu laris manis Tanjung Kimpul, ibarat kata begitu ya. Nah, itu saking laris manisnya, permintaannya banyak banget, overload sampai nggak bisa istirahat, katanya sih begitu ya, kata ceritanya orangnya langsung nih. Itu juga mungkin jadi, kita kembali ke titik depan ya, itu juga mungkin yang jadi satu alasan kenapa kok ini bisa terjadi. Bisa jadi QC-nya nih loss, pas ngontrolnya miss, bukan loss ya, maksudnya miss nih di sini. Mungkin pada saat perakitan kan, wah ambil aja bodi yang warna sama atau apa, itu mungkin ya, kan gua nggak ada di sono. Intinya
itu mah sah gitu, bikinan zaman dulu memang dari sononya gitu. Dan hal-hal kayak begitu mah kalau gua nggak banyak ya, 1001 lah anggap gitu. Itu kejadian kayak gitu-gitu mah udah nemuin. Semakin lo bergelut sama Vespa, lo pasti bakal nemuin kok. Nah sekarang nih buat sedikit tanda kutip, ya kalau gua mah kalau ngomong mah ceplos-ceplos aja ya, apa adanya ya. Nih bocoran kali ya, coba cek Super 66 kalian. Super 66 kalian, kalau seandainya tidak ada tanda lingkarannya, itu berarti bodi apa? Nah lo, ya kan? Bisa jadi itu bodinya Vespa S loh, atau bisa jadi itu bodinya GL. Ya kan? Kuncian sama. Lebar sayap Vespa Super sama Sprint, lo teman-teman ukur sendiri deh. Kalau punya Vespa Super, berapa panjangnya? Komen di bawah. Vespa Sprint berapa panjangnya? Kalau gua kagak salah sih ya sekitar 48 cm kalau nggak salah ya, gitu. Yang beda itu sayap bajai sedikit lebih lebar, gitu. Nah, lo kebayangin kalau punya Super 66 nggak ada tanda supernya di bodi, ya kan? Lo tinggal beli aja tuh, mau yang kentrengan lokal, mau yang produk impor 3 huruf, ya kan? Yang katanya presisi. Lo tinggal ganti tepung, spakbor, sama setang. Walaupun kan di setang ada beda-bedanya ya, spakbornya ciri khasnya itu. Tapi bodi kan itu kan tengahnya. Kita nggak usah bicara nomor rangka dulu ya. Udah diplekin dah tuh. Teng, dapat deh. GL wannabe. Ya. Belum kalau lo ternyata lo punya mesinnya. Gitu. Nah, yang kayak gitu. Itu sekarang lagi, lo coba aja cek Vespa Super 66. Kebetulan Super 66 gue original cat tapi ada lubangnya. Gue juga langsung ngecek tuh, wah ada lubangnya nggak? Kalau apa namanya nggak ada lubangnya, menarik juga nih gitu. Jadi gue nggak sekedar bicara omong kosong gitu. Tapi itu ada kok. Jadi gue nggak perlu berpanjang-panjang. Ada beberapa hal yang pengen gue ulas nih, yang bab. Kok ini begini bang? Kok itu begitu bang? Bang, Vespa ini kan harusnya begini. Bang, ini kan harusnya begitu. Itu gue akan ulas, tapi nggak di konten kali ini. Konten kali ini gue cuma mau nge-share soal itu aja. Soal bab kok Sprint ada lingkaran bulatnya di bodi, itu doang. Ya. Nanti lo tetap harus pantengin nih channel Ras 3 Rasi, karena semakin kesini pembahasannya semakin cihuy. Oke? Kalau teman-teman ada yang kira-kira nih pendapat, enggak bang, kalau menurut pendapat gue itu begini gini, karena gue lihat ya dari yang gue baca komen-komennya, buset netizennya kejam banget. Bang itu mah bikinan. Ada yang kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, ya silahkan aja teman-teman komen di bawah. Kalau itu pendapat gue ya, pendapat gue itu orisinil, itu ada bukan kesalahan ya, itu pabrik waktu itu QC-nya kelewatan, jadi penerapan unitnya itu yang kesalahan di situ kalau menurut gue gitu. Karena lo mau cari di buku teknika juga nggak ada tuh panduan body super body ini gitu. Jadi ya gitu aja ya. Komen di bawah yang punya pendapat yang berbeda. Kalau kalian suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan subscribe, tombol loncengnya jangan kaja lupa, dijegugin aja. Sampai jumpa lagi dengan gua Eman Vigano. Ciao.